Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, menjadi pemimpin negara merupakan amanah yang sangat besar. Sebab kemajuan suatu negara dan kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Beratnya amanah dari orang nomor satu di sebuah negara itulah yang kemudian menjadikan seorang presiden berhak untuk menerima gaji yang cukup besar dan sederhana fasilitas dari negara. Tapi ternyata ada loh beberapa presiden dan pemimpin negara di dunia yang hidupnya sangat sederhana dan menolak berbagai fasilitas istimewa dari negara. Bahkan ada juga yang dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Siapa saja itu? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama ada Mahmud Ahmadinejad. Mahmud Ahmadinejad adalah presiden dari Republik Islam Iran yang menjabat sejak tahun 2005 hingga 2013. Presiden Iran yang keenam ini dikenal sebagai tokoh konservatif yang sangat loyal terhadap nilai-nilai revolusi Islam Iran. Sebelum menjabat sebagai presiden, Mahmud Ahmadinejad pernah menjabat sebagai wali kota Teheran sejak 2003 hingga 2005. Ia dikenal sebagai seorang pejabat yang hidupnya sangat sederhana dan menolak berbagai kemewahan yang diberikan kepadanya selaku pejabat negara. Ahmadinejad lahir dari keluarga yang sederhana di Aradan, sebuah wilayah pertanian di Iran. Sementara itu, sang ayah hanya bekerja sebagai tukang besi. Keluarga sederhana tersebut kemudian pindah ke ibu kota Teheran untuk mengadu nasib pada tahun 70-an. Pada tahun 2003, Ahmadinejad terpilih menjadi wali kota Teheran dan berhasil merubah ibu kota Iran tersebut menjadi lebih baik. 2 tahun kemudian, Ahmadinejad terpilih menjadi presiden Iran menggantikan Muhammad Khatami. Selama menjabat sebagai presiden, Ahmadinejad menolak berbagai fasilitas negara yang diberikan kepadanya. Di antaranya, ia menolak fasilitas mobil kepresidenan dan tinggal di istana presiden. Ia lebih memilih tinggal di rumahnya yang sederhana di pinggiran kota Teheran dan menggunakan mobil pribadinya yang sudah cukup tua. Sewaktu awal menjabat sebagai presiden Iran, ia langsung memerintahkan mengganti permadani Persia mahal di istana presiden dengan karpet biasa yang jauh lebih murah. Ia kemudian menyumbangkan permadani mahal istana tersebut ke sejumlah masjid di Iran. Selain itu, ia menolak duduk di kursi kelas VIP ketika dalam suatu penerbangan. Ia lebih memilih duduk di kelas ekonomi bersama penumpang biasa. Kabarnya, Ahmadinejad juga menolak gajinya sebagai presiden yang sekitar $3.000 AS dan lebih memilih menghidupi keluarganya dengan gajinya sebagai seorang dosen yang tentu jauh lebih rendah dibanding gaji presiden. Yang kedua, Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan sosok pemimpin yang tidak hanya dihormati di negaranya saja, melainkan juga dihormati di seluruh dunia. Ia dikenal sebagai tokoh anti-apartheid, yakni kebijakan diskriminatif terhadap orang-orang kulit hitam yang dilakukan oleh kaum kulit putih. Nelson Mandela merupakan bapak bangsa Afrika Selatan. Ia terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan yang menjabat sejak 1994 hingga 1999. Sebelum menjabat sebagai presiden, ia dikenal sebagai tokoh aktivis anti-kolonialisme dan pernah dipenjara hingga sekitar 27 tahun. Selama menjabat sebagai presiden, ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan pro-rakyat. Ia rela memotong sepertiga gajinya untuk membantu anak-anak miskin di negaranya. Hebatnya, ia bahkan mampu melunasi hutang negara dengan cara mengalokasikan sebagian gajinya sebagai presiden dan memotong gaji para pejabat tinggi negara. Sehari-hari ia dikenal sangat sederhana, alih-alih menggunakan pakaian dan jas mewah untuk berbagai kegiatan semi formal. Ia justru lebih sering menggunakan batik Indonesia pada berbagai kesempatan. Yang ketiga, Evo Morales. Evo Morales adalah presiden pribumi pertama dari suku Indian di negara Bolivia yang menjabat sejak 2006 hingga 2019. Sebelumnya, pemimpin Bolivia selalu dijabat oleh keturunan Eropa yang menguasai Bolivia selama ratusan tahun. Ia lahir dari keluarga petani miskin di Bolivia. Bahkan sejak kecil ia harus menggembala domba dan bertani untuk membantu menghidupi keluarga. Karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan itulah, Evo Morales tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi. Ia terjun ke dunia politik akibat keprihatinannya terhadap kaum petani.
Ia kemudian bergabung dalam Serikat Petani dan pada tahun 1995 membentuk Partai Gerakan Sosialisme yang kemudian menuntun langkahnya untuk terpilih sebagai presiden pada tahun 2006. Saat menjabat sebagai presiden, pria yang juga pernah menjadi pemain sepak bola ini rela memotong gajinya untuk dialokasikan bagi perbaikan kehidupan rakyat Bolivia. Ia juga mendorong sejumlah pejabat tinggi negara untuk melakukan hal serupa, terutama untuk tujuan perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan di Bolivia. Yang keempat, Paus Franciscus. Paus atau Pope adalah pemimpin bagi negara berdaulat terkecil di dunia, yakni Vatikan. Meskipun tak punya label sebagai presiden, namun jabatan paus lebih dari sekedar presiden. Seorang paus menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Saat ini paus dijabat oleh Paus Franciscus. Pria bernama asli Jorge Mario Bergoglio ini adalah paus pertama yang berasal dari negara di luar Eropa, tepatnya Argentina. Paus Franciscus mulai menjabat sejak Maret 2013 menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang mengundurkan diri. Paus Franciscus dikenal sebagai sosok yang selalu berhemat dan hidup sederhana. Hal ini diketahui sejak ia menjabat sebagai pemimpin Keuskupan Agung Buenos Aires, Argentina. Ia lebih memilih tinggal di apartemen sederhana dibandingkan tinggal di wisma keuskupan. Ia juga lebih memilih duduk di kelas ekonomi daripada kelas eksekutif saat dalam penerbangan. Kesederhanaan Paus Franciscus juga terlihat saat memimpin Vatikan. Ia begitu dekat dengan kaum papa dan begitu fokus menyoroti masalah kemiskinan di dunia. Paus Franciscus juga beberapa kali mengkritisi perayaan Natal di seluruh dunia saat ini yang dipenuhi sukacita materialisme yang menurutnya begitu kontras dengan kelahiran Yesus yang dipenuhi kesederhanaan. Sebagai seorang pemimpin negara Vatikan sekaligus pemimpin umat Katolik di dunia, rupanya tidak mendapat gaji sepeser pun loh sobat. Namun demikian, segala kebutuhan paus seperti tempat tinggal, makan, minum, perjalanan, dan sebagainya difasilitasi oleh pihak Vatikan. Yang kelima, Jose Pepe Mujica. Terakhir ada nama Jose Pepe Mujica. Ia dikenal sebagai presiden paling sederhana. Bahkan karena kesederhanaannya, sejumlah media internasional menjulukinya sebagai presiden termiskin di dunia. Pria bernama asli Jose Alberto Mujica Cordano ini menjabat sebagai presiden Uruguay sejak tahun 2010 hingga 2015. Selama menjabat sebagai presiden, ia menolak hampir semua fasilitas negara yang diberikan kepadanya. Ia menolak tinggal di istana presiden dan memilih tinggal di rumah sederhananya yang dikelilingi lahan pertanian di pinggiran ibu kota Montevideo. Ia juga menolak mobil kepresidenan dan memilih mengendarai mobil Volkswagen Beetle tua keluaran tahun 1987 miliknya. Selama menjabat sebagai presiden, ia bahkan rela menyumbangkan 90% gajinya untuk alokasi anggaran sosial di negaranya. Kekayaan pribadinya tak lebih hanya $1.800 AS atau sekitar 18 juta rupiah, sebuah rumah sederhana, sebuah mobil tua, dan lahan pertanian. Usai menjabat sebagai presiden, ia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mengembangkan pertanian dan peternakan secara kecil-kecilan. Kendati media internasional seperti BBC menyebutnya sebagai presiden termiskin di dunia, namun ia tidak pernah merasa miskin. Ia mengutip prinsip dari Seneca, seorang filosof Romawi, yakni orang miskin hanyalah mereka yang bekerja hanya untuk menjaga gaya hidupnya dan selalu menginginkan lebih dari apa yang dimilikinya. Nah, itu tadi sobat, sejumlah pemimpin negara yang hidup dengan sederhana dan penuh kebersahajaan. Sejatinya jabatan sebagai pemimpin negara adalah amanah berat dari rakyat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai jabatan digunakan sebagai cara untuk memperkaya diri dan mencari keuntungan pribadi atau golongan. Tidak terasa, saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri, inilah Intai, info santai.